Bukankah banyak di antara kita tidak senang hidup dalam pencobaan? Apa itu pencobaan? Pencobaan adalah penderitaan yang datang daripada si jahat atau daripada setan. Itu sebabnya banyak kita yang tidak mau masuk di dalam keadaan ini. Banyak di antara kita tidak masuk dalam proses ini. Mengapa kita harus ada dalam pencobaan ini? Apakah Allah mengizinkan semua ini? Apakah Allah tidak ada dalam pencobaan ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan dua langkah bagaimana saudara memandang pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup saudara. Saudara, kita baca Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai pada ayat yang ke-8. Ayat 2 dikatakan, berbahagialah kamu yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Yang pertama adalah orang Kristen, kita sebagai orang percaya seharusnya merasa berbahagia, merasa senang karena kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan ini. Yang kedua, ayat 5 sampai pada ayat yang ke-8 adalah mintalah hikmat kepada Allah dengan iman. Artinya, hadapilah setiap pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita, yaitu dengan iman yang teguh, dengan iman yang sungguh-sungguh. Saudara tidak boleh bimbang apapun penderitaan hari ini yang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan mungkin izinkan hari ini engkau mengalami penderitaan sakit penyakit, tapi imanmu tidak pernah goyah. Engkau terus menyembah Tuhan meskipun engkau belum melihat mujizat, tapi imanmu terus berseru seperti Bartimeus yang berseru di gerbang kota Yeriko kepada Tuhan Yesus, sampai di mana Tuhan Yesus berhenti dan melakukan mujizat. Itu sebabnya saudara-saudara, dengan hikmat daripada Allah, maka engkau mampu memikirkan untuk melakukan segala sesuatu bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak Allah. Jika sampai hari ini Tuhan masih memproses hidup kita, keuangan kita, bisnis kita, bukan berarti Tuhan tidak ada di dalam kita, bukan berarti Tuhan tidak menolong kita, tapi belum saatnya, belum waktunya. Itu sebabnya saudara harus memiliki iman dan hikmat untuk menghadapi semua ini. Sebab di balik itu kita akan tahu apa tujuan Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita. Dengan hikmat daripada Allah, maka kita akan tahu apa tujuan daripada pencobaan-pencobaan itu. Di dalam ayat 3 sampai 4 ada 4 tujuan ketika Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah iman kita diuji. Mengapa iman kita diuji? Supaya kita memiliki iman yang sempurna di dalam Kristus, supaya kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, supaya kita memiliki iman yang kuat, yang teguh di dalam Kristus. Dan oleh iman itu yang kedua dikatakan apa? Menjadikan kita menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang sabar dalam segala keadaan, menjadi orang yang tekun dalam setiap keadaan yang kita alami, yang kita lalui. Dari ketekunan itu akan menjadikan kita menjadi orang yang ketiga, adalah menjadikan kita menjadi orang yang dewasa, memiliki cara pikir yang dewasa, memiliki sikap perbuatan yang dewasa. Yang keempat, dari kedewasaan itulah yang menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus, memiliki kesempurnaan di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.